Baik, kita mulai lagi ya pelajaran kita untuk pelajaran ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kita lanjut ke pelajaran ke-19 ya. Di pelajaran ke-17 dan 18 kita sudah belajar tentang pola perubahan kata ya. Di pelajaran ke-17 kita sudah belajar pola perubahan kata mujarad ya. Mujarad itu maksudnya sulasi mujarad ya. Dalam hal ini yaitu kata kerja yang asal hurufnya itu terdiri dari 3 huruf. Asal katanya itu terdiri dari 3 huruf, gitu ya. Yang biasa kita sebut sebagai huruf pertamanya fa fi'il, huruf keduanya ain fi'il, huruf ketiganya lam fi'il. Karena kita biasa menggunakan wazannya itu fa'ala, gitu ya. Jadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi ketika kita bilang doroba, ya kita sebutnya dod itu adalah fa fi'il, ro itu adalah ain fi'il, ba itu adalah lam fi'il. Ya. Kemudian di pelajaran 17 kita mempelajari pola perubahan katanya, khususnya dari fi'il-fi'il tersebut ke dalam bentuk isim mustaq, yaitu isim yang 5 kita pelajarinya, yaitu isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim zaman, gitu ya. Di pelajaran 17 kita mempelajari sampai ke turunan kalau istilah di sananya tasrif lugawinya, gitu ya, sampai ke berdasarkan domirnya dari huwa sampai nahnu, gitu ya. Nah, itu di pelajaran 17. Jadi sementara 18, nah summary-nya barangkali seperti inilah ya. Di pelajaran 17 kalau kita lihat ya, pola perubahannya dari fa'ala, yaf'alu, if'al. Ya, kita tahu bahwa yang namanya di fi'il di sulasi mujarad ya, fi'il sulasi mujarad fi'il amrnya tuh hanya ada 3 macam ya. Satu uf'ul, if'al, atau if'il. Jadi yang awalannya i, hamzah di kasrah itu ada 2 bentuknya, yang if'il dan if'al. Yang hamzahnya di dhammah 1 uf'ul. Sementara yang hamzahnya di fathah tidak ada di fi'il amrnya ya. Jadi hanya ada hamzahnya itu di dhammah, yaitu uf'ul atau di kasrah, if'al atau if'il ya. Kemudian pola dasar masdarnya di sulasi mujarad itu fa'lun atau fa'lan, gitu ya. Kalau pola isim fa'ilnya fa'ilun, isim maf'ulnya maf'ulun, gitu ya. Isim zamannya maf'alun, atau isim makannya juga sama maf'alun atau maf'ilun, gitu ya. Gitu. Tapi kita lihat di di wazan yang sulasi mujarad itu tambahan mim kan. Jadi setelah kita tahu bahwa ciri isim yang utama adalah alif lam di depan, al atau tanwin di akhir. Al menunjukkan isim ma'rifah,
tanwin menunjukkan isim nakiro. Sekarang kemudian ada tambahan kan, yang kasroh juga di akhir itu juga menunjukkan isim tuh, karena fi'il mah tidak pernah kasroh di akhir gitu ya, kecuali kalau fi'il amr yang terakhirnya sukun mati, ketemu di depannya huruf mati juga, kepaksa itu harus dihidupkan fi'il amr di akhirnya itu. Tapi secara teori fi'il itu tidak ada yang diberi harokat kasroh di akhir, karena amil jar atau huruf jar tidak akan pernah masuk ke dalam fi'il gitu ya. Huruf jar itu masuknya ke dalam isim gitu. Jadi kasroh itu sebagai akibat dari jar itu ya, jadi majrur tanda majrurnya kasroh itu adalah tanda isim yang ketiga lah gitu ya, setelah yang utamanya al dan tanwin. Kemudian kita lihat lagi, kalau lihat di sini bahwa isim maf'ul dan isim zaman itu semuanya diawali dengan ma gitu ya. Itu menunjukkan bahwa yang diawali dengan mim juga tanda isim gitu ya. Ada yang maf'ulun kalau untuk sulasi mujarad, ada yang muf'alun untuk sulasi yang rubainya, sulasi rubai lagi, mazid rubainya ya, kata yang dengan tambahan satu huruf. Kita lihat yang ma itu hanya ada di sulasi mujarad, sementara di mazidnya itu sudah mu semuanya. Nanti juga di yang 5 huruf itu mu ya ininya, di depan tambahan mimnya itu. Nah, di bab 18 kan polanya hanya ada 3, yaitu yang af'ala ya, fi'il madinya, atau fa'ala, atau fa'ala. Jadi tambahannya itu yang namanya mazid 4, tambahannya hanya 1. Yang pertama untuk yang wazan pertama af'ala berarti tambahannya hamzah di depan. Atau yang kedua wazan fa'ala berarti alif setelah huruf fa gitu ya. Kemudian yang wazan yang ketiga fa'ala itu tambahannya adalah ain, karena itu ainnya ditasdid gitu ya. Itu yang tambahan di mazid 4 huruf ya, mazid 4 huruf. Jadi yang paling penting, mungkin yang paling membedakan gitu ya dengan di di sulasi mujarad gitu ya. Kalau sulasi mujarad kan semua fi'il amarnya itu diawali dengan hamzah di depannya itu. Bisa uf'ul, bisa if'al, bisa if'il gitu ya. Sementara kalau di mazid yang rubai ya, yang awalnya hamzah itu yang memang polanya adalah af'ala gitu ya. Af'ala, jadi ke amarnya jadi af'ala yuf'ilu ininya adalah af'il ya. Ininya adalah af'il. Jadi af'ala yuf'ilu af'il. Nah, tadi kan kalau di sulasi mujarad tidak ada tuh yang awalannya a itu, kalau nggak uf'ul ya if'al atau if'il. Nah, tapi kalau di di mazid 4 huruf ini, yang rubai ini, ada tuh yang ininya, hamzahnya itu fathah, af'il ya, af'il. Itu adalah jadi tanda kalau uf'ul dan if'al atau if'il itu adalah petunjuknya berarti sulasi mujarad, tapi kalau af'il berarti dia adalah af'il itu berarti adalah mazid yang rubai gitu ya, af'il. Kemudian yang lainnya yang asalnya yufa'ilu ya-nya dibuang jadi tinggal fa'il gitu ya. Ya dibuang, kalau disulasikan ya-nya dibuang itu dari selalu ditambah dengan hamzah, kemudian lamnya disukun. Ini juga disukun tapi ya-nya itu dibuang saja, tidak ditambah dengan hamzah.
yufa'ilu menjadi fa'il, ya. Yang yufa'ilu menjadi fa'il gitu. Jadi hanya dibuang aja ya-nya dan tidak diberikan tambahan huruf gitu ya. Gitu. Kalau tadi yang af'il ada hamzahnya ya karena asalnya juga ada hamzahnya gitu ya. Af'ala gitu. Gitu ya. Kemudian kita lihat di masdarnya dari yang wazannya fi'il madinya af'ala, dapat masdarnya adalah if'alun ya. Dari yang fa'ala menjadi mufa'alatun atau fi'alun gitu ya. Dari yang fa'ala masdarnya menjadi taf'ilun. Jadi memang untuk wazan itu, wazan apa namanya? Wazan masdar itu relatif tidak terlalu terpola dengan baik gitu ya, dengan mudah kita pelajari. Nah, sekarang ke isim fa'ilnya. Kalau di pelajaran 17 di sulasi mujarad, perubahan sulasi mujarad itu tidak ada tambahan mimnya gitu ya. Kalau di pelajaran kita yang ke-18 di yang mazid 4 ada tambahan mimnya dan harokatnya semuanya mu gitu ya. Dari yang fa'il itu jadi muf'ilun ya. Mufa'ilun gitu ya. Mufa'ilun gitu. Kita lihat di sini apa namanya? Fa'il yang paling mudah mungkin sebagai ininya petunjuknya. Untuk yang mazid 4 juga ainnya itu di kasroh. Jadi sesuai dengan namanya ya. Isim fa'il. Oh, itu di kasroh. Muf'ilun. Mufa'ilun. Mufa'ilun. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang apa? Yang isim maf'ul ya. Isim maf'ul dan isim zaman, isim makan di bab ini tuh ya, di bab mazid 4 huruf nggak ada bedanya nih wazannya tuh. Untuk isim maf'ulnya misalnya dari yang af'ala muf'alun, di sananya juga di isim zaman dan isim makannya muf'alun. Untuk yang fa'ala isim maf'ulnya adalah mufa'alun. Di isim zamannya isim makannya juga sama, mufa'alun gitu ya. Kemudian untuk yang dari isim madinya fa'ala, isim maf'ulnya mufa'alun, isim zaman isim makannya mufa'alun. Nah, gitu. Untuk menghafalkannya karena 3 isim ini sama gitu ya, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, itu enak, mudah menghafalnya gitu karena jadi lebih mudah. Tetapi menerapkannya menjadi rumit karena ini rumit dalam tanda petik ya. Karena ketika membaca di dalam kalimat kita dituntut untuk bisa mengidentifikasi, oh ini di sini bacanya bacanya sih muf'alun, tetapi konteksnya adalah bukan isim zaman ini, tapi isim maf'ul misalnya. Tapi di tempat yang lain ada baca mufa'alun. Tapi ini mah meskipun mufa'alun cocok dengan isim maf'ul, sebenarnya tidak menunjukkan sebagai isim maf'ul, tetapi isim zaman misalnya atau isim makan. Nah, itu kemampuan-kemampuan itu dari pengalaman ya. Kalau kita sudah sering membaca, vocabulary-nya, kosakatanya sudah tambah banyak, kita akan bisa merasakan oh ini yang cocoknya adalah sebagai isim maf'ul, cocoknya sebagai isim zaman, cocoknya sebagai isim makan ya. Jadi itu. Jadi yang paling penting isim di dalam mazid itu isim fa'il, maf'ul dan isim zaman, isim makan semuanya ditandai dengan mim di depannya. Kalau di yang sulasi mujarad kan isim fa'ilnya tidak ada mimnya, yang ada mimnya hanya di maf'ul dan isim zaman gitu. Itu sebabnya mim juga menjadi tanda dari isim tambahan setelah tadi al di depan, tanwin di akhir, kasrah di akhir. Sekarang ada tambahan lagi petunjuk isim itu adalah mim di depan gitu ya.
Itu dan yang harus dicatat kalau di isim sulasi mujarad mimnya itu di fathah, kalau di mazid ya mimnya itu semuanya di domah gitu. Mau di isim fa'il, mau di isim maf'ul, mau di isim zaman, isim makan, itunya ainnya itu semua di domah gitu. Sementara kalau di sulasi mujarad ainnya di fathah. Itu yang pelajaran terdahulu kita. Sekarang kita masuk ke pelajaran 19. Naik lagi nih setelah yang kemarin yang pelajaran 18 membahas tentang mazid yang 4 huruf. Sekarang kita masuk ke mazid yang 5 huruf. Pola perubahan kata mazid yang 5 huruf gitu ya. Tambahannya itu apa saja? Nah, ini tambahannya. 5 huruf itu ya mazid 5 huruf berarti kan sulasi yang asalnya fa'ala ditambah 2 huruf. Nah, kombinasi tambahannya itu cuma ada ini ya. Alif, hamzah di depan sebelum fa gitu ya. Yaitu ifta'ala. Jadi tambahannya adalah hamzah dan ta. Atau kemungkinan lainnya infa'ala. Tambahannya adalah hamzah dan nun. Gitu. Yang ketiga tafa'ala. Tambahannya adalah ta dan alif. Kemudian ada tafa'ala, tambahannya adalah ta dan tasdid, gitu ya. Kemudian ada lagi satu if'ala, tambahannya adalah hamzah dan if'ala, tambahannya adalah hamzah dan tasdid di akhir. Kalau tadi tasdid itu di sebelum terakhir, yang ini tasdid di akhir, gitu. Jadi kalau di pelajaran 18 yang rubai, yang mazid 4 huruf ya, hanya ada 3 wazannya tuh ya, af'ala gitu ya, fa'ala atau fa'ala. Sementara di sini ada 5 ya. Ada ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'alla gitu ya. Dari ifta'ala kita akan mendapatkan mudhari'nya adalah yafta'ilu ya. Sekali lagi, nah ini juga perbedaan dengan mazid yang 4 huruf ya. Kalau disulasi ya, ini kita kembali lagi ke tabel yang sebelumnya. Nah, yang ini lihat ya di fi'il mudhari'. Disulasi mujarad yang pelajaran 17, mudhari'nya tuh yaf'alu ya, atau yaf'ilu atau yaf'ulu. Yang pasti ya-nya itu adalah di fathah gitu ya. Kalau yang sulasi mujarad ya-nya itu di domah, berarti dia adalah indikasi kalimah atau ininya majhul, kata yang pasif gitu ya. Nah, kemudian di mazid yang 4 huruf, lihat ya-nya adalah di domah, yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu. Sepintas seperti majhulnya disulasi. Nah, kalau majhulnya disulasi, betul ayahnya jadi di domah, tetapi ainnya harus di fathah. Sementara kalau di malum ini, di wazannya yang 4 huruf ini, mazid 4 huruf, ya-nya di domah, tetapi ainnya tidak di fathah. Jadi bukan pasif dia tetap maklum, fi'il maklum ya, bukan majhul. Ainnya itu di kasroh ya, yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu. Nah, di yang 5 mazid 5 huruf ya, mudhari'nya tuh ya-nya tuh kembali ke bentuk yang sulasi, di fathah kembali gitu ya. Nah, gitu. Di fathah kembali, tidak di domah. Jadi fi'il mudhari' maklum yang domah itu ya,
yang doma itu hanya di fi'il mudhari yang mazid 4 huruf gitu ya. Yang sulasi ya-nya itu di fathah, yang khumasi juga di fathah, dan nanti juga yang sudasi juga di fathah gitu ya. Jadi semuanya di fathah kecuali sekali lagi yang mazid 4 huruf. Mudhoreknya ya-nya itu di doma seperti mau majhul, tetapi kalau majhul kan sulasi mujarrad yang majhul ya-nya di doma, tetapi sebelum akhirnya itu di fathah. Nah, kalau di sini sebelum akhirnya itu di kasroh ya, di kasroh di ininya. Memang ketika kita sudah tingkat lanjut gitu ya, sudah membaca kitab, tulisan doma, fathah, kasroh itu kan tidak ada. Jadi hanya kemampuan kita lah yang akan, oh ini tuh sebenarnya majhul nih. Ini seperti kayak mau majhul tapi sebenarnya bukan majhul. Ini adalah maklum tapi mazid yang 4 huruf misalnya kayak begitu ya. Nah, sekarang mudhoreknya ya sekali lagi dari ifta'ala menjadi yafta'ilu ya. Nah, yafta'ilu ketika menjadi amarnya diberi lagi itu ya-nya diganti oleh hamzah dan barisnya di kasroh jadi ifta'il gitu ya. Asalnya yafta'ilu jadi ifta'il. Dari yanfa'ilu menjadi infa'il. Nah, dari yatafa'alu menjadi tafa'alu. Nah, kalau yang untuk yatafa'alu tidak ditambahkan lagi hamzah nih. Setelah ya dibuang, terus langsung saja tafa'al gitu ya. Yatafa'alu menjadi tafa'al. Yang terakhir baru yaf'alu menjadi if'alu gitu, if'alu ya. Jadi if'al satu if'ala ya. Jadi yang fi'il fi'il yang mazid 5 ini ada beda sedikit bedanya lagi dengan yang sebelum-sebelumnya ya, di sulasi mujarrad ataupun di fi'il rubai gitu ya, fi'il mazid yang 4 huruf, lamnya itu semuanya disukunkan ya, lam akhirnya itu ya. Tapi kalau ini karena ada yang wazannya itu tasdid di akhir ya, if'alla gitu, ininya lam di akhirnya itu ada yang tidak disukun gitu ya. Kalau yang lain kan ifta'il, infa'il, tafa'al, tafa'al. Nah, yang terakhir malah dari if'ala, yaf'allu menjadi if'alla gitu ya, if'alla. Memang wazan wazan yang if'alla, yaf'allu itu saya lihat-lihat memang paling berbeda gitu ya dengan dibanding yang lain-lainnya gitu. Polanya itu dengan yang 4 lainnya. Misalnya di sini nih ya. Dari ifta'ala menjadi masdarnya ifti'alun ya. Jadi ininya dari infa'ala menjadi infi'alun. Dari tafa'ala menjadi tafa'alun. Tafa'ulun ya. Dari tafa'ala ya tafa'alu, tafa'al, tafa'ulun gitu ya. Jadi ada 2 ain yang di fathah, 2 ain yang di domah. Ifti'alun, infi'alun, tafa'ulun, tafa'ulun. Yang terakhir ainnya itu malah di kasrah. If'ilalun. Nah, ini yang tadi tasdid lamnya itu ditasdid gitu ya. Di masdarnya muncul dua-duanya tuh, lamnya tuh
Cuma yang satu menjadi lam alif, if'ilalun gitu ya. Yang asalnya if'ala menjadi if'ilalun. Kalau yang lain-lainnya kan lamnya satu, jadi hanya muncul satu. Tapi kalau yang wazannya dari if'ala, yaf'alu, if'ala lagi, if'ilalun masdarnya gitu ya. Kemudian ke isim fa'ilnya. Kita lihat ya. Isim fa'ilnya dari ifta'ala menjadi mufta'ilun. Dari infa'ala menjadi munfa'ilun. Dari tafa'ala menjadi mutafa'ilun. Ya. Mutafa'ilun. Gitu. Dari apa lagi? Dari tafa'ala mutafa'ilun. Nah ini yang if'ala ya, dari if'ala menjadi muf'alun ya. Sekali lagi untuk wazan yang itu berbeda dengan yang 4 yang lainnya. Kalau 4 yang lainnya kan kita bisa lihat nih, mimnya semuanya di doma sama, ainnya semuanya di kasroh gitu ya. Tapi yang terakhir yang dari if'ala itu malah menjadi muf'alun. Ainnya itu di fathah. Makanya saya beri warna berbeda, dikasih warna kuning ya. Ininya. Dia beda sendiri. Yang 4-nya sama ya. Ainnya, mimnya di domah, ainnya di kasroh. Kalau yang terakhir, mimnya di domah, ainnya malah di fathah gitu ya. Untuk yang maf'ulun, isi maf'ul ya. Yang ininya mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, muf'alun. Jadi kalau yang ini semuanya sama ya. Mimnya di domah, ainnya semuanya di fathah. Gitu. Nah ini sekali lagi untung dan sekaligus juga rumitnya di mazid 5 huruf ini. Wazannya isim maf'ul dan isim zaman, isim makan 3 wazan itu sama gitu ya. Mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, muf'alun. Sama semuanya dipakai di 3 isim itu. Nah, dalam penerapannya yang nanti yang akan rumitnya. Tetapi pengalaman tentu saja akan membuat kita lebih bisa menangkap, bisa membedakan. Oh ini sebagai isim maf'ul, ini sebagai isim zaman, ini sebagai isim makan. Ya, itu. Kemudian ini catatannya. Cara menentukan wazan dari isim mustaq untuk humasi seperti rubai gitu ya perilakunya itu. Namun bentuk isim mustaq ada yang tidak berciri isim, baik alif dan lam maupun tanwin. Ya. Tapi itu bisa diketahui isim mustaq dari pola yang sudah dipelajari dari contoh di atas gitu ya. Oke. Maksudnya apa namanya? Nanti kita lihatlah contoh-contohnya supaya kelihatan. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama nih ya. Kita menemukan sebuah isim mutasyabihan. Oh, ini mutasyabihan nih. Isim karena ada tanwin gitulah yang kita lihat yang gitu ya. Mutasyabihan itu kalau kita buang tanda alifnya menjadi dibacanya mutasyabihun. Kalau gitu cirinya adalah mim, mu ya, dan kasroh sebelum terakhir gitu ya. Kasroh sebelum terakhir. Berarti dia ikut ke mutafa'ilun ya. Mutafa'ilun. Kita kembali lagi lihat di wazan ini ya. Ya. Yang kasroh itu, yang ainnya di kasroh, itu hanya isim fa'il. Yang lain isim zaman dan isim makan itu ainnya di fathah. Isim fa'il memang ada yang di fathah, tetapi itu yang sekali lagi yang memang perilakunya sangat berbeda dengan yang lain. Yaitu untuk wazan yang if'ala gitu ya. Jadi muf'alun. Kalau yang lain kan jadi
munfa'ilun, mutafa'ilun, gitu ya, mufta'ilun. Jadi semuanya ainnya di kasroh. Nah ini sama mutasyabihun. Jadi mim di domah, kemudian sebelum terakhir di kasroh. Ikut wazannya berarti mutafa'ilun. Itu adalah bentuknya fa'il, gitu ya. Kemudian kita temukan ikhtilafi. Ikhtilafi juga isim karena ada kasroh. Fi'il kan nggak biasa ada kasroh di akhir, gitu ya. Ini ada kasroh di akhir. Berarti sebelumnya ada amil yang memaksa dia harus berharokat kasroh, gitu ya. Dasar isimnya adalah ikhtilafun. Oh ini mah bentuknya tidak ada mimnya, berarti dia masdar. Kalau lihat nih, isim selain masdar semuanya punya mim di depannya, mu ya. Sementara yang masdar tidak ada mimnya, gitu ya. Jadi kalau tidak ada mimnya berarti dia adalah isimnya isim masdar, gitu ya. Ikut wazannya ifti'alun ya, ikhtilafun itu ikut wazannya ifti'alun. Gitu. Al-mutatahhirina yang ketiga nih ya. Ini jelas isim karena ada alif lam di depannya. Dia isim muzakkar berjenis kelamin laki-laki karena tidak ada ta marbutohnya. Dia jama karena ada tambahan ya sukun dana. Karena untuk isim muzakkar salim, bentuk jamanya ada dua bentuk, yaitu tambahan waw sukun dana atau ya sukun dana. Nah, contoh yang ini kebetulan adalah yang tambahannya waw ya sukun dana. Jadi dia adalah isim ma'rifah mudzakkar, jamak mudzakkar salim, gitu ya. Dari isim dasarnya kita tahu mutatahhirun itunya. Mutatahhirun itu adalah mu ya, cirinya itu mu dan tasdid kasroh di sebelum terakhir. Berarti dia ikut mutafa'ilun ya, mutafa'ilun. Sekali lagi, kalau ainnya di kasroh itu pasti adalah fa'il, gitu ya. Gitu. Kalau ainnya di kasroh adalah fa'il, isimnya itu ya, isim fa'il. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, cara mengubah isim musak menjadi fi'il madhi dan seterusnya maupun sebaliknya. Jadi kita bisa dari sebuah isim, kalau itu isim musak, kita bisa menelusuri. Oh, dia itu ikut wazan apa? Isimnya isim wazan ini. Wazan ini tuh kalau fi'il madhinya seperti apa? Seperti itu. Dari situ fi'il mudhari'nya apa? Begini. Dari situ fi'il amrnya apa? Nah, gitu ya. Bisa dari isim mundur ketemu fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya gitu. Sama juga seperti dari fi'il madhi kita bisa bentuk ke dalam bentuk isim mustaknya, gitu ya. Gitu. Misalnya ini al-mutatahhirina, contoh yang di atas itu ya, kan kita tahu dasar isimnya adalah mutatahhirun. Mutatahhirun itu tanda isimnya adalah mu dan tasdid kasroh sebelum yang terakhir, gitu ya. Ikut wazannya mutafa'ilun. Berarti ininya fa'ilun, itunya bentuknya tuh ya. Nah, kita kembaliin lagi nanti ke tabel ini. Mutafa'ilun itu ikut wazannya apa? Mutafa'ilun itu ya, mutafa'ilun. Nah, ini yang ketiga, isim fa'il yang ketiga ikutnya adalah fi'il madhinya tafa'ala, gitu kan. Nah, ini fi'il madhinya tafa'ala, gitu. Ya, betul ya. Mutafa'ilun itu, nah, isim fa'il, mutafa'ilun ininya adalah tafa'ala, gitu ya. Yang mutafa'ilun ya, yang ada tasdidnya itu, tasdid kasroh di akhir, di kedua sebelum yang terakhir mutafa'ilun. Ini mutafa'ilun ya,
mutafa'ilun, mutatahhirun. Nah, ininya kan tafa'ala nih, tatahharo berarti ininya apa namanya? Fi'il madinya gitu ya. Itu. Jadi dari mutafa'ilun itu kita tahu fi'il madinya adalah tafa'ala. Mudhari'nya adalah yatafa'alu. Amrnya adalah taf'al gitu ya. Tafa'al gitu ya. Fi'il amrnya, mudhari'nya yatafa'alu. Amrnya adalah buang ya-nya, tinggal tafa'al, lamnya disukun, tafa'al gitu ya. Masdarnya tafa'ulun ya, maf'ulnya mutafa'alun, samanya mutafa'alun gitu ya. Nah, apa namanya, kita lihat kalimatnya mutatahhirun ya, mutatahhirun. Madinya berarti kan tatahharo gitu kan ya, tatahharo nih, karena ikutnya tafa'ala gitu ya, tafa'ala tatahharo gitu. Ya, mudhari'nya itunya adalah yatafa'alu yatatahharu gitu ya. Berarti kalau gitu fi'il amrnya wazannya adalah tafa'al, berarti fi'il amrnya adalah tatahhar. Masdarnya tafa'ulun tatahhurun gitu ya. Maf'ulnya mutafa'alun, wazannya mutatahharun, mauzunnya ya. Isim zamannya mutafa'alun, mutatahharun juga gitu. Jadi bisa kita kembalikan ke dalam bentuk fi'il madinya ya, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya segala macam dari kata yang kita temukan itu gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan latihan ini. Latihan yang pertama, wa utubihi mutasyabiha gitu ya. Mutasyabiha ini isim karena diakhirin dengan tanwin gitu. Nah, kita ya, wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi dengannya yang serupa. Mutasyabihun asalnya ya, dari mutasyabihan itu jadi mutasyabihun. Oh, kalau gitu cirinya adalah mu di depan dan harokat kasroh sebelum yang terakhir. Oh, berarti itu kena pada wazan mutafa'ilun, mutasyabihun kan, mutafa'ilun. Mutafa'ilun itu apa? Bentuk fa'il, berarti mutasyabihun itu adalah bentuk fa'il. Kita lihat ininya, mutafa'ilun itu dari apa fi'il madinya? Dari tafa'ala gitu kan, dari tafa'ala berarti tasyabaha itunya. Tasyabaha itu dari mengikuti wazannya tafa'ala gitu ya. Katanya adalah tasyabaha. Dari mutasyabihan kita mendapatkan fi'il madinya adalah tasyabaha gitu ya. Dari fi'il madi kita lihat di tabel fi'il mudhari'nya seperti apa, fi'il amrnya seperti apa gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha gitu ya. Sungguh kami melihat penengadahan wajahmu ke langit, maka sungguh benar-benar kami palingkan kamu ke kiblat kamu menyukainya. Itu karena kita menerjemahkan perkata, jadi mungkin masih agak pusing ininya gitu ya. Di sini isim yang kita temukan adalah taqalluba ya, taqalluba gitu. Kalau kita lihat isim dasarnya kan
harusnya biasanya kan tanwin kalau di bentuk dasar ininya. Ternyata bentuk isim dasarnya adalah taqallubun gitu ya. Taqallubun. Jadi ada tasdid ininya. Isim ininya tuh wazannya tuh ada tasdid sebelum yang terakhir. Ya. Ini adalah mengikuti wazannya tafa'ulun ya. Tafa'ulun. Tafa'ulun ini bentuk apa gitu ya. Kita lihat yang di tabel tadi itu ya. Yang ini lihat yang nomor 4. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'al ya tafa'ulun. Nah gitu. Jadi isim masdarnya adalah tafa'ulun. Ainnya di doma ya. Tafa'ulun. Jadi mengikutinya adalah tafa'ulun. Ini adalah bentuk masdar yang tafa'ulun itu gitu ya. Tafa'ulun ini masuk bentuk masdar. Fi'il madinya apa? Oh, itu ikut fi'il madinya adalah taqallaba gitu ya. Taqallaba itu ikut di wazannya tafa'ala gitu. Tambahannya adalah ta dan ain. Karena itu ainnya ditasdid ya. Nomor 3. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Nah, kita lihat yang warna merah ada 2 nih, khalqi dan ikhtilafi gitu ya. Gitu. Khalqi itu isim karena di depannya itu ada amil jar yaitu fi gitu. Itu adalah huruf jar. Karena itu jadi khalqi gitu. Asalnya itu dari khalqun gitu ya. Khalqun. Itu bentuk dasar dari sulasi mujarad fa'lun gitu kan. Fa'lun sulasi mujarad nih. Itu adalah bentuk masdarnya sulasi mujarad. Kata kerjanya atau fi'il madinya dia adalah dari khalaqo gitu ya. Khalaqo gitu. Ikut wazannya apa? Fa'ala gitu. Ikut wazannya fa'ala. Kemudian yang kedua ikhtilafi. Oh, dia juga dia juga adalah isim karena kasroh. Tapi mana ya? Dia kok nggak ada huruf jarnya gitu, nggak ada amilnya. Dia itu adalah atof, didahului dengan waw atof. Jadi dia harus mengikuti kata yang sebelumnya. Kata yang sebelumnya itu sudah di kasroh mulai dari khalqi, asamawati, wal ardi, gitu kan. Semuanya di kasroh. Jadi dia juga harus di kasroh. Ikhtilafi itu kalau kita lihat dari ikhtilafun itunya, tambahannya adalah ada hamzah dan ta gitu ya. Tapi ini isim nih. Ikhtilafun itu ikutnya ifti'alun wazannya itu ya. Ifti'alun itu adalah isim masdar. Jadi fi'il madinya apa dari ikhtilafun itu? Ikhtalafa gitu ya. Ikhtalafa, ifta'ala ikut wazannya. Berarti tambahannya adalah hamzah dan ta. Nah, ini lagi nih. Ada ayat dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmatun. Takhfifun. Takhfifun itu hurufnya rada aneh ini ya. Cari di kamusnya ini apa nih? Ternyata karena di situ kan ada fa-nya tuh beberapa macam tuh beberapa ini. Ternyata kalau lihat di kamus itu malah fa-nya tuh ada 3 sebenarnya gitu ya. Khauf yang pertama fa-nya tuh ditasydid berarti kan dia 2. Khaffafa ya. Khaffafa yukhaffifu gitu ya. Yukhaffifu. Jadi ini adalah ikutnya yang fa'ala sebenarnya gitu kan, ikut wazannya itu berarti dia mazid 4 sebetulnya nih, fa'ala
khaffafa gitu ya. Ainnya yang ditasydid di sini, fa yang pertama ditasydid, khaffa. Kemudian la fa'ala jadi khaffafa. Yukhaffifu ininya gitu ya. Fi'il mudhari'nya. Kemudian dapatlah masdarnya itu takhfifan gitu ya. Berarti bentuk yang di sana takhfifun itu adalah isim masdar itu masuknya gitu ya. Fi'il madinya dari khaffafa, ikut wazannya fa'ala, berarti dia adalah isim yang fi'il yang mazid 4 huruf gitu ya, tambahannya adalah ain, yaitu dalam bentuk tasdid. Kemudian kita lanjut kata kedua, rahmatun. Rahmatun itu isim karena ada tanwin di akhir, berarti dia isim nakiroh gitu ya, isim yang bersifat umum. Ada tamar butoh, berarti dia adalah perempuan, berjenis kelamin perempuan, musanna gitu ya. Musanna, muannas gitu ya. Musanna mah dua, muannas yang perempuan. Muannas nih. Muannas rahmatun gitu ya. Rahmatun gitu. Ini masih ciri umumnya sih ya, biasanya kalau yang sukun di huruf kedua ya, itu adalah tandanya masdar gitu. Misalnya dari fa'la, fa'lun gitu kan. Dari itu rohima, rohmun gitu. Karena ini di perempuan rohmatun gitu ya wazan. Intinya ikut ke masdar berarti karena ciri yang rada bisa dikenali dari masdar itu adalah sukun di huruf keduanya. Dari rohima yarhamu rohmatun gitu ya. Itu. Jadi rohima itu ngikuti ke wazan yang sulasi tapi bukan fa'ala, tapi yang fa'ila. Itu yang keempat. Ini kemudian latihan yang kelima ya. Yang kelima ada Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum ya. Diwajibkan. Nah, kutiba ini kan dari kataba tuh. Kataba menulis gitu ya. Tapi kutiba jadi dituliskan, telah ditetapkan, telah diwajibkan berarti gitu ya. Nah, dari kataba kalau mau dibikin majhul ya pasif, maka huruf pertamanya jadi doma, jadi ku. Kemudian huruf sebelum yang terakhir yaitu yang asalnya ta dikasrohkan. Jadi kutiba berarti diwajibkan bukan mewajibkan gitu ya. Ala atasku mereka gitu ya. Al-qitalu berperang. Wa dan huwa dia kurhul kebencian, la bagi kum kalian. Nah, sekarang kita lihat al-qitalu itu kalau ini adalah isim ma'rifah karena ada alif lam di depannya gitu ya. Kalau kita buang tanda ma'rifahnya menjadi nakirah, maka dia adalah qitalun gitu ya. Karena kalau qitalu nggak ada petunjuk isimnya gitu ya. Harus ada tanwin, qitalun gitu. Ternyata qitalun itu cocoknya dengan bentuk wazan fi'alun ya. Fi'alun itu adalah masdar dari wazannya fa'ala gitu ya. Jadi dia mazid 4 huruf rubai ini. Tambahannya adalah alif setelah huruf pertama. Fa'ala. Ini jadi qatala asalnya. Qatala gitu ya. Membunuh menjadi qatala, saling membunuh. Saling membunuh itu kan perang gitu ya. Jadilah perang. Qatala.
kurhun. Nah, ini juga tandanya kan ada apa namanya? Sukun di huruf keduanya. Oh, berarti dia masdar nih kalau begitu. Ikut wazannya fa'lun gitu ya. Kurhun itu ininya. Jadi masdar kariha ikut fi'il madinya ikut wazannya adalah fa'ila. Nah, itu pelajaran kita di pelajaran 19 ini, pola perubahan kata yang 5 huruf, mazid 5 huruf ya. Mazid 5 huruf sulasinya 3 ditambah tambahannya 2 huruf. Yang pertama adalah ifta'ala, tambahannya adalah hamzah dan ta, atau infa'ala, tambahannya adalah hamzah dan nun, atau tafa'ala, tambahannya adalah ta dan alif, tafa'ala, tambahannya adalah ta dan tasdid atau ain double gitu ya, dan if'alla, tambahannya adalah hamzah dan lam itu di akhir atau tasdid di bentuknya karena lamnya jadi double menjadi tasdid. Itu pelajaran kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang jelas putar lagi video-videonya, rekamannya, coba baca lagi catatan-catatannya gitu ya. Kemudian kerjakan latihan-latihannya. Kerjakan yang tadi sudah kita bahas, ingat-ingat lagi, analisis lagi, terapkan pada soal-soal berikutnya ya, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang bisa disampaikan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.